Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun cuaca agak sedikit mendung, tapi tidak membuat kita menjadi tidak semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini setiap pujian dan penyembahan kita, bahkan firman Tuhan yang kita dengar akan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu kami mengucapkan selamat datang untuk kita sekalian, Mayor dan Nyonya Tinus UP yang bersama-sama dengan kita dalam rangka kegiatan pelayanan di kota Surabaya. Kiranya tetap diberkati Tuhan. Ibadah pada pagi ini akan dipimpin oleh Bendahari Korps kita, Ibu Melani. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita sudah memenuhi undangan Tuhan sehingga kita hadir di tempat ini. Kita percaya di rumah Tuhan ini ada Tuhan. Tuhan sudah menunggu kita dan kita biarlah kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan sehingga hati Tuhan disenangkan. Dan saya bersyukur Mayor dan Nyonya UP hadir di dalam ibadah ini. Senang kita melihat ya, semakin makmur kelihatannya. Ada kesenangan tersendiri ya. Iya, kata anak saya, bisa dibuat-buat bola bowling gitu. Iya. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-307 dari tahun 2022. Tidak sampai 60 hari ya, tepatnya 58 hari lagi kita menjalani tahun 2022. Kita tinggalkan semua yang kita alami ya, akan kita tinggalkan. Ada banyak peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka. Suka di saat kita senang, duka di saat kita mengalami ketidaksenangan. Semua itu diatur oleh Tuhan dan kita percaya bahwa apa yang kita alami tidak lepas dari perhatian Tuhan. Dan Tuhan selalu menopang kita dalam menjalani hidup ini. Dengan apa kita harus membalas kasih Tuhan? Dengan apa kita membalas cinta Tuhan? Kita hanya dapat bersyukur dan bersyukur untuk semua kasih dan cintanya. Mazmur 101, pasal 100. Kita baca bersama-sama. Mazmur 100. Di situ berikutnya, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Kita baca bersama-sama. Bersorak 100. Mazmur 100. Ya, kita bersama-sama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin ya, kita mengamini
Mazmur ini. Kita nyanyikan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa aku membalas cinta-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita mau selalu bersyukur. Saya memberi kesempatan kita semua untuk bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kita mau menghadap Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena semua yang Tuhan sudah berikan yang baik untuk kita. Apapun yang kita alami, Tuhan mengatur dengan sempurna. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan adalah Bapa kita yang setia, yang setia. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
saudara-saudara sekalian, bersyukurlah kepada Tuhan karena itu dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Inilah doa kami Bapa, ucapan syukur kami kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang telah memberkati kami hari ini. Hanya karena Engkaulah yang telah melakukan banyak-banyak perkara atas hidup kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Dalam doa kita bersama-sama katakan, kami mau bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, mengurapi semua kami umat-Mu yang dalam gereja-Mu, memperlengkapi kami semua yang melayani-Mu. Kiranya hari ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita membaca pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia disatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keberadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita terus memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 359 di dalam buku nyanyian kita. Kita prajurit di dalam bala Yesus.
kita mengabarkan Injil Yesus dan tidak berhenti, maju terus. Ya. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti perang tapi maju terus hingga dunia menjadi milik Yesus. Dia menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya watak-watak pada segala bangsa. Pada Yesus memberikan sentosa. Biar keliling kita dosa dan kegelapan dengan pencobaan dan sengsara. Tapi kita semua nanti pasti menang oleh karena Tuhan beserta kita. Dia menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya watak-watak pada segala bangsa. Pada Yesus memberikan sentosa. Yang ketiga, Tuhan takkan mempermalukan hamba-Nya. Kita akan lihat kemuliaan-Nya. Segala kuasa yang melawan pasti kalah. Segera dunia beri hormat padanya. Dia menanglah bala Yesus. Mari kita membawa yang berdosa padanya watak-watak pada segala bangsa. Pada Yesus memberikan sentosa. Ya, menanglah bala Yesus, menanglah kita semua karena Tuhan ada di pihak kita. Kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan puji-pujian dengan sukacita. Ya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulangi lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Kita bertepuk tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Haleluya.
terus memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian lagi, hari yang terindah ketika ku jumpa. Jumpa dengan siapa? Dengan Yesus. Kita boleh berjoget ya. kali lagi? Amin. Ya, kita terus ya. Semangat memuji Tuhan. Ya, kita nyanyikan satu nyanyian Dia Raja. Yesus adalah Raja kita ya. Bersyukurlah
dan diberi waktu yang baik untuk kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui kolekte ataupun persembahan yang lainnya di mana saudara-saudara tergerak untuk memberikannya. Kita menyanyikan nyanyian nomor 428 di dalam buku nyanyian kita. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan dengan sukacita. Kita menyanyikan, nyanyilah bagi Tuhan suatu nyanyian syukur. Dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati dan menolong kami sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati dalam seluruh kegiatan kami secara khusus, kegiatan teritori kami ibadah, konser haleluya. Kami bersyukur untuk semua. Tuhan sudah menolong jemaat-jemaat Tuhan dari Divisi Jawa dan Bali, setiap hamba-hamba-Mu. Engkau telah memberkati dan ini telah menjadi doa-doa kami selama ini. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami bersyukur untuk semua kami yang hadir, di mana Tuhan telah memberkati kami. Engkau beri kami kesempatan untuk datang menyembah Tuhan di hari perhentian-Mu hari ini. Engkau beri kami kesempatan untuk melayani. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua persembahan yang telah diberikan, Tuhan suci kuduskan, supaya dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, kembali mereka akan bekerja, berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Kami topang mereka dalam doa, di dalam nama Yesus. Tuhan sertai setiap langkah mereka sepanjang minggu ke depan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan dan rencanakan, biarlah Tuhan buat berhasil dan beruntung kemanapun mereka pergi. Terlebih Tuhan, Engkau sehat kuatkan mereka semua. Jika hari ini ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan tidak dapat melangkah untuk beribadah, kami minta Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau ulurkanlah atas hidup mereka, sehingga hari ini ada kesembuhan yang mereka boleh alami dan mereka mengalami kemenangan daripada Tuhan.
Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya Tuhan, semua jawaban di dalam Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Hari ini juga anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, ada yang Tuhan tambahkan usia, khususnya Ibu Suwanda Harimu. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati, Engkau telah menolong dalam pelayanan, dalam seluruh kehidupannya Bapak. Biarlah Tuhan memberkati pribadi dan rumah tangganya. Tuhan juga memberkati sepanjang tahun dalam usia pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik kepada hamba-hamba-Mu. Baik Bapak Jeffrey dalam pelayanan, dia boleh hadir hari ini bersama-sama dengan kami. Kami serahkan kehidupan rumah tangga hamba-hamba-Mu ini Bapak. Engkau terus pakai mereka semakin indah di pemandangan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka Bapak. Juga dalam rumah tangga mereka, Engkau berikan sehat dan kuat. Dan biarlah Tuhan akan terus menolong rumah tangga ini. Kami juga berdoa untuk anak kami Kim. Tuhan juga telah memberkati 1 tahun. Tuhan telah memberikan dia usia. Tuhan juga memberkati bagi Deborah dan juga suaminya. Tuhan tolong mereka untuk membimbing anak mereka untuk terus hidup di dalam Tuhan. Dan mereka pun sebagai orang tua untuk boleh menjadi teladan dalam kesetiaan mereka beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati jika hari ini dia juga akan melakukan acara. Biarlah Tuhan berikan waktu yang baik, kesempatan yang baik, guru-guru sekolah minggu dan juga mereka yang diundang untuk hadir. Tuhan juga memberikan mereka semua waktu yang indah untuk boleh mendoakan Kim. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh dari tempat ini karena pekerjaan dan pelayanan mereka. Kami ingat Dr. Elda, Tuhan berkati ada di Labuan Bajo. Keluarga dari Tobias, Tuhan memberkati. Saudara Dana, Tuhan berkati. Walaupun mereka jauh terpisah dengan kami, namun mereka selalu mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini dengan segala berkat yang mereka terima dari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkati juga kehidupan pribadi rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Mungkin ada yang lain, mereka yang keluar kota, hari ini pun diberkatilah oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh program kami untuk merenovasi rumah Tuhan di tempat ini. Engkau pun memberkati Bapa, para tukang yang bekerja. Tuhan lindungi, jagai mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya dalam pekerjaan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk segala keperluan-keperluan untuk renovasi ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan segala berkat itu. Dan juga doa kami untuk pembangunan yang masih mungkin secara manusia dan pikiran kami masih lama untuk dilakukan. Tapi kami percaya waktu Tuhan yang terindah, Engkau akan nyatakan itu bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua program ibadah yang dilakukan, baik orang muda, orang dewasa. Biarlah Tuhan akan berkati. Kami serahkan semua program ibadah kami sepanjang minggu ke depan. Biarlah Tuhan jamah hati setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka rindu hadir. Karena kami telah menetapkan acara-acara ibadah dan hari-harinya di tempat ini. Biarlah Tuhan beri kami kerinduan untuk menghadirinya. Sehingga Tuhan terus pelayanan-Mu di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua usir setempat. Tuhan beri kami kerjasama yang baik untuk terus memajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah melalui opsi setempat ini Tuhan, Engkau pakai mereka juga untuk terus menangkan jiwa bagi Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan mereka Bapa, Engkau berkatilah kehidupan setiap pribadi dan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati Presiden, Wakil dan semua jajarannya. Tuhan menolong. Engkau melihat keadaan yang terjadi, biarlah Tuhan sendiri memberi hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan khususnya bagi aparat keamanan TNI Polri, Tuhan tolong di mana mereka sedang menghadapi masalah-masalah dalam institusi mereka Bapa. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan semua dengan baik. Tuhan percayakan mereka untuk menjaga negara ini, keamanan di dalamnya. Namun Tuhan pun mereka sedang mengalami hal-hal yang kurang baik di dalamnya. Oleh sebab itu Tuhan kembalikanlah panggilan mereka untuk menjadi aparat keamanan. Memberikan Tuhan keadilan di tengah-tengah bangsa ini kepada setiap masyarakat. Oleh sebab itu Roh-Mu Tuhan turun atas kehidupan mereka. Engkau melihat Bapa, ada banyak anak-anak Tuhan juga mengambil bagian menjadi aparat keamanan di negara ini. Berikanlah mereka selalu kasih-Mu atas hati mereka, untuk selalu mereka menjadi surat Kristus di tengah-tengah bangsa dan negara ini Bapa.
Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kami yang dari kota Surabaya. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati juga kota ini. Kami terus dukung dalam doa untuk pemimpin di kota ini. Diberkatilah oleh Tuhan bersama semua jajarannya. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja di hati kami, berbicara. Sehingga kami tidak lalu dengan sia-sia pada saat kami dengar firman-Mu. Tapi kami memperoleh berkat surgawi dari Tuhan. Oleh sebab itu Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu. Sersan Mayor orang muda yang akan menyampaikan firman. Inilah doa kami Bapa, mengampuni dosa dan kekurangan kami. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Orang Muda, Bapak Budi Hermawan, kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi menempati hati kita, sehingga hidup kita dapat menggenapi firman Tuhan. Dan kita menyanyikan hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Di dalam rencana dan rancangannya, di dalam karyanya begitu sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita ulangi lagi nyanyian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan,
Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, ajari kami untuk dapat mengerti arti kehidupan kami, di mana Engkau telah berkarya menjadi penolong bagi setiap kami, penyelamat bagi setiap kami. Dan saat ini ada waktu yang terindah untuk kami mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada kesempatan pagi yang indah ini ada waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, mempelajari di mana Tuhan mempunyai suatu hal rencana yang baik untuk setiap kehidupan kita yang ada di sini. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah kita tidak hanya dapat membacanya saja, tetapi dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu ketika dalam pencobaan. Ketika dalam pencobaan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa akhir-akhir ini kita didengarkan oleh berita-berita yang begitu membuat hati kita menjadi kecil Bapak Ibu. Jadi perekonomian yang sudah mulai pulih pada waktu pandemi, endemi, dan saat ini kita digaungkan yang namanya resesi Bapak Ibu. Apa sih itu resesi? Katanya resesi bahwa segala barang akan meningkat, inflasi Bapak Ibu. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan, oh di tahun 2008 yang lalu itu kita sempat mengalaminya. Bahwa uang yang asalnya kita tabung sedemikian banyak, akhirnya menjadi tidak ada harganya. Bayangkan, banyak orang yang mungkin sudah punya rencana di depannya, oh saya akan melakukan ini, melakukan itu. Lalu tiba-tiba kita dihantui yang namanya resesi. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar yaitu ketika dalam pencobaan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membaca tadi perikop di dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11, di kata-kata awal dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Maka itu merupakan dari kata sambung Bapak Ibu. Maka. Nah, kalau kita melihat perikop sebelumnya, yaitu mengenai Yesus dibaptis Yohanes. Dibaptis Yohanes. Nah, sehingga kita bisa melihat serangkaian tersebut Bapak Ibu. Loh, setelah dibaptis kok malah bukannya enak. Setelah dibaptis kok bukan malahnya hidupnya malah lurus, enak, tetapi kok malah dibawa ke padang gurun.
kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen terkadang juga akan bisa menemui hal tersebut, Bapak Ibu. Bahwa setelah kita mengenal Tuhan dengan benar-benar, setelah kita taat benar-benar, patuh mengikuti setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kita, ternyata kadang kehidupan kita itu menjadi seperti kehidupan di padang gurun. Kita melihat Bapak Ibu, gambar padang gurun. Padang gurun itu tempat apa sih? Kalau di Indonesia, di daerah Kalianyar, kok ya enggak ada ya padang gurun ya? Kita berpikirnya gimana sih? Hujan enak gitu ya, lalu dingin, bisa tidur nyenyak gitu ya. Kalau padang gurun tuh bagaimana sih Bapak Ibu? Padang gurun tuh merupakan padang pasir dengan curah hujan yang sedikit. Jadi kalau kita hidup dapat curah hujan yang banyak, ya kita harus bersyukur Bapak Ibu. Bukan lalu mengeluh, waduh hujan, sudah enggak usah ke gereja deh. Wah, salah Bapak Ibu. Saat kita sudah diberi berkat yang luar biasa dengan adanya hujan, sehingga membuat tanah kita subur, sehingga saat kalau istri saya Bapak Ibu ya, biasanya kalau makan pepaya itu bijinya dibuang di depan. Nggak perlu ditanam aja udah tumbuh Bapak Ibu. Sedangkan di padang pasir dengan kehidupan yang sangat panas, curah hujannya sedikit, lalu perubahan suhu yang sangat ekstrim. Kalau siang panasnya minta ampun Bapak Ibu. Tapi kalau malam dinginnya minta ampun. Sehingga di padang pasir atau padang gurun tidak semua hewan bisa hidup di sana. Bagi manusia pun sangat susah, sangat berat kehidupan di sana. Sehingga kalau kita melewati padang gurun, kita teringat seperti kisah umat Israel, bangsa Israel. Di mana saat mereka keluar dari tanah Mesir, dibawa oleh Musa, mereka pun melewati padang gurun. Kehidupan terjadi sangat susah Bapak Ibu di sana. Berapa lama mereka lewati? 40 tahun. 40 tahun. Nah, saat kehidupan kita pun dihadapkan oleh padang gurun, tempat yang susah, tempat yang membuat kita menderita. Sehingga bagaimana kita menghadapinya? Dalam perikop ini menjelaskan bahwa tindakan Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Raja yang turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, masuk ke padang gurun untuk dicobai. Untuk dicobai. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, Yesus pun sudah mengalami keadaan yang berat. Yesus pun adil Bapak Ibu. Sehingga jangan pernah kita merasa, loh hidupku kok begitu berat ya, dicobai macam-macam. Masalah datang silih berganti. Tidak tahu itu masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah apapun datang selalu. Loh, segala sesuatu itu Tuhan sudah mengalami Bapak Ibu. Tuhan sudah mengalami. Tapi di sini kita belajar pencobaan di padang gurun tersebut. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3 bahwa dikatakan bangsa Israel pun hidup sangat susah tadi Bapak Ibu di padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut apa sih? Biasanya kalau manusia itu bersungut-sungutnya mengenai makanan. Yang dipikirkan di dalam Keluaran tadi dikatakan bahwa yang dipikirkan hanya kuali berisi daging dan roti yang membuat kenyang. Nah, saat Musa membawa keluar dari perbudakan, mereka menganggap bahwa wah, Musa ini ya aneh-aneh aja. Kita sudah enak-enak di tanah Mesir, dapat makanan yang enak meskipun mereka budak Bapak Ibu. Kalau budak tuh enggak punya hak atas hidupnya. Enggak punya hak atas hidupnya. Tetapi pokoknya mereka pikirannya apa? Makanan. Secara manusiawi begitu ya Bapak Ibu. Makanan yang menyenangkan bisa bikin kenyang. Sehingga mereka berpikir, ngapain sih kok aneh-aneh? Sudah enak-enak di tanah Mesir meskipun jadi budak. Bisa enak, bisa makan. Kok harus lewat padang gurun? Nah, padahal rencana Tuhan itu begitu indah Bapak Ibu. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Memang semuanya itu ada prosesnya. Ada prosesnya kehidupan kita akan dihadapkan kehidupan padang gurun. Kehidupan yang susah, kehidupan yang menderita. Nah, sehingga mereka malah merasa, lebih baik saya mati di Mesir. Lebih baik saya mati sebagai budak, ada makanan yang mengenyangkan. Ini loh sifat manusia Bapak Ibu. Yang dipikirkan hanya keduniawian. Makanan, makanan, dan makanan. Sehingga ke belakangnya kehidupan sebenarnya, kadang manusia tidak memikirkan ini. Nah, Tuhan adil Bapak Ibu, bahwa Tuhan sendiri sudah mengalami pencobaan diterima di padang gurun. Dan sebagai catatan bahwa Tuhan menang atas setiap pencobaan. Sehingga saat kita merasa hidup kita sudah dibawa ke dalam padang gurun, kehidupan yang sulit, kehidupan yang menderita, ingat
Tuhan sudah merasakan hal yang sama. Dan malahan lebih dari apa yang kita rasakan. Sehingga sebenarnya kesusahan tersebut juga dialami oleh Tuhan sendiri. Belajar dari Yesus, Bapak Ibu. Bagaimana sih? Bagaimana kita bisa meneladani dari Yesus saat menghadapi yang namanya pencobaan di padang gurun. Ingat Bapak Ibu, bahwa setiap pencobaan pasti ada tujuannya. Next. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 4 ayat 3-4 dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sini kita bisa belajar bahwa pencobaan bertujuan agar kita bisa fokus pada hal yang rohani. Tidak hanya secara duniawi. Pikiran manusia terkadang yang dipikirkan masalah pekerjaan, masalah uang, masalah makanan, masalah pakaian, masalah kendaraan. Semuanya yang dipikirkan adalah duniawi. Tetapi di sini kita belajar Bapak Ibu bahwa tujuan pencobaan itu seharusnya membuat kita fokus kepada hal yang rohani. Sehingga jangan sampai kita mementingkan kebutuhan lahiriah dibandingkan rohani. Terkadang kita harus melatih Bapak Ibu bahwa apa yang kita pikirkan ya mestinya jangan hanya ke arah manusiawi, jangan hanya arah jasmani. Ingat bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita Bapak Ibu. Memang lalu kita enggak usah mikir jasmani, enggak usah kerja. Ya juga tidak begitu Bapak Ibu. Bahwa kita pun diberi kesempatan Tuhan untuk bekerja. Tetapi ingat, bekerja juga ada porsinya. Jangan sampai kita kerja pagi, siang, sore, malam, petang, bangun tidur, kerja lagi. Nah, gitu ya. Kerja lagi dan kerja lagi. Wah, ada yang workaholic, nah gitu ya. Ada yang pekerja yang sampai dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ada enggak begitu, Bapak? Sirkus ya katanya ya. Sirkus. Kalau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sehingga dari pagi sampai malam kerja. Senin sampai Minggu bahkan Bapak Ibu. Kerja, dan kerja. Sehingga melupakan hubungan kita kepada Tuhan. Sehingga saat masalah, pencobaan datang kepada kita bingung Bapak Ibu. Gimana kita menghadapinya? Kalau kita tidak paham firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti arti pencobaan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, janganlah kita menuruti keinginan roh, bukan daging. Artinya apa? Janganlah kita menuruti selalu keinginan daging kita. Kalau Tuhan sebenarnya kita belajar dari ayat 3 dan 4, sebenarnya Tuhan punya otoritas yang tinggi. Ini merupakan otoritas Tuhan. Saat Tuhan pun dicobai, itu merupakan otoritas Tuhan. Tuhan memberi contoh Bapak Ibu. Saat Tuhan mau batu itu menjadi roti, bisa saja dilakukannya. Bisa saja dilakukannya. Bayangkan, 40 hari berpuasa Bapak Ibu. 40 hari berpuasa dengan keadaan perut yang lapar. Kalau secara manusia, ya mestinya jadiin roti po. Enak kok, lapar. Ini perlu penguasaan diri Bapak Ibu. Kontrol terhadap diri sendiri. Apakah artinya saat kita lapar, kita bisa seenaknya makan sepuasnya? Nah ini perlu kita pikirkan, hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang yang kesehatannya jadi masalah karena tidak bisa menjaga yang namanya mulutnya. Kalau sudah lapar, wah makanan sebanyak apapun dilahap gitu Bapak Ibu ya. Nggak tahu itu yang kolesterol, non kolesterol, yang enak, yang semuanya dimakan semua. Nah saat lalu mulai sakit, mulai menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Waduh Tuhan kok beri cobaan yang begitu berat dalam kehidupan saya. Loh dirinya sendiri tidak bisa jaga. Yang difokuskan cuma makanan, dan makanan. Nah sehingga di sini kita belajar bahwa hendaknya kita menuruti keinginan roh kita, bukan daging. Nah hal ini pun saat kita mungkin Bapak Ibu yang sudah ikut acara konser Haleluya gitu ya Pak ya. Ada tema di tahun 2023-2024 dikatakan berjalan dengan roh. Nah, jadi di dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya mestinya hidup kita dipimpin oleh roh, bukan oleh pemahaman kita sendiri, bukan oleh karena keinginan nafsu kita sendiri. Tema ini pun ditentukan oleh Keselamatan untuk tahun depan Bapak Ibu.
Sehingga saat kita menghadapi yang namanya pencobaan, masalah, tantangan, kita betul-betul dipimpin oleh Roh. Bukan oleh kepandaian kita sendiri. Bukan oleh keinginan kita sendiri. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Sehingga kita harus fokus menjalani kehidupan kita pada hal rohani. Kemudian yang kedua. Nah, mungkin sebelumnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Matius 4 ayat 5 hingga ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang kedua yang kita bisa teladani dari proses Yesus ada di padang gurun, yaitu pencobaan tujuannya tidak untuk menyombongkan diri. Saya tidak sombong kok, saya tidak sombong gitu ya. Terkadang kita tidak menyadari Bapak Ibu, seperti bangsa Israel saat mereka masuk ke dalam padang gurun, yang mereka pikirkan cuma makanan tadi Bapak Ibu. Lalu mereka kehausan, mereka bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, menyalahkan Musa gitu ya. Loh, kita ini haus. Pokoknya semuanya kita sediakan air. Loh, mereka sudah mulai berpikir, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berserah penuh, mengikuti kehendak Tuhan, tapi mereka mengikuti keinginan diri sendiri. Kita mau air, kita butuh air. Akhirnya apa? Ya memang air itu ada, tapi tidak sesuai proses yang seharusnya Tuhan lakukan. Dalam kehidupan pun kita terkadang hal itu terjadi. Kadang kita ingin sesuatu, lalu kita mengontrol, kita berdoa sesuai dengan keinginan kita pribadi Bapak Ibu. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Setelah saya proses sekolah selesai, saya maunya pekerjaan begini. Saya mau cari pasangan begini. Saya mau menikah tahun ini. Sehingga segala sesuatu pakai akal pikiran kita pribadi Bapak Ibu. Itu yang sering terjadi. Padahal kita tidak boleh menyombongkan diri. Saat kita hanya mengandalkan pemikiran kita pribadi, artinya kita menyombongkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Saya bisa kok. Saya bekerja bisa kok melakukan ini itu. Itu semua karena diri saya kok. Hati-hati. Hati-hati. Bahwa saat kita sudah mulai menyombongkan diri, itu merupakan awal dari kejatuhan manusia. Awal kejatuhan manusia. Saat Adam dan Hawa, mereka di Taman Firdaus, lalu ada iblis yang mulai menggoda Bapak Ibu. Ditawari, ini loh buah. Kamu setelah makan buah ini kamu akan tahu segala-galanya. Wah, mulai. Wah, kalau saya bisa makan ini, saya tahu segala-galanya. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah kita juga seperti itu Bapak Ibu? Kita mulai menyombongkan diri, lalu kita sudah mulai melupakan Tuhan yang selalu mengontrol kehidupan kita. Kita berjalan sesuai dengan kepandaian kita, kepintaran kita. Jangan sampai kita angkuh Bapak Ibu, mendahului rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, ya kita harus ikuti. Kalau Tuhan sudah punya rencana, ya kita harus yakin, kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, bukan rencana kita. Mestinya kita tunduk, bukan mencobai Tuhan. Jadi dalam hal ini, jangan pernah kita merasa diri paling benar, menyombongkan diri melalui harta kita, pekerjaan kita, lalu malah mulai mencobai Tuhan. Nah, sombong rohani dengan hidup benar itu berbeda tipis. Sombong secara rohani dan hidup benar itu berbeda tipis. Hati-hati. Jangan pernah kita merasa diri paling benar, tapi terkadang kita masih melakukan dosa yang katanya, lu dosanya kecil-kecilan kok. Kalau contoh gitu ya di kantor, oh kan beli barang, sekalian saya butuh sesuatu gitu ya, dimasukin sekarang kecil-kecil gitu ya. Tapi hati-hati, kadang kita merasa hidup kita sudah benar, tapi masih banyak hal yang kita masih sering selalu berbuat dosa Bapak Ibu. Nah sehingga jangan sampai kita menyombongkan diri. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab
Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Lalu di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi saat kita sudah mulai congkak, tinggi hati, sombong dengan kemampuan diri sendiri, hati-hati. Kita tahap sudah mulai kehancuran, Bapak Ibu. Tahap kita sudah akan jatuh. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 juga dikatakan, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sehingga biarlah kita belajar bahwa pencobaan yang datang tujuannya supaya kita tidak sombong. Kita itu manusia yang lemah. Kita tidak mampu apa-apa, Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita bisa hidup saat ini, bisa duduk di sini, bisa muji Tuhan, bersuka cita, itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Oleh hanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita sombong. Segala sesuatu yang kita pakai, tidak tahu itu pakaian, mobil, motor, sepeda, ataupun kaki untuk berjalan, itu semuanya oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saat kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat 8 hingga ayat 10, dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pencobaan, poin yang ketiga, bertujuan agar kita tetap sungguh menyembah Allah. Ingat, hidup bersama Tuhan jangan setengah-setengah, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi hamba uang. Jangan sampai kita menjadi hamba harta. Mari kita koreksi kehidupan kita. Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana waktu kita saat berdoa? Bagaimana saat teduh kita? Apakah selama ini kita sudah benar, kita sudah sesuai, ataukah karena kegodaan, kemasyhuran, kekayaan, lalu kita sering melupakan Tuhan? Sehingga dalam hal ini Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perasaan cukup ini pernah kita belajar juga Bapak Ibu di beberapa bulan yang lalu. Kita harus punya rasa cukup. Kalau kita sudah bisa seperti ini, kita harus bersyukur. Banyak orang sulit bersyukur Bapak Ibu. Sudah dikasih berkat, merasa berkatnya kurang terus. Sudah diberikan suatu hal yang membahagiakan keluarga, masih kurang terus, hingga mencari segala macamnya gitu ya Bapak Ibu di dunia ini. Kita tidak akan pernah selesai Bapak Ibu. Tidak akan pernah selesai dengan memenuhi segala keinginan nafsu manusia kita. Kita perlu yang namanya rasa cukup dengan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga kesimpulan yang terakhir, jikalau saat ini kita berada dalam kehidupan padang gurun, kehidupan yang sangat susah, pencobaan yang sangat berat melanda kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan mengingatkan dan memberi teladan kepada kita. Setiap pencobaan pasti ada tujuan. Yang pertama yaitu agar kita fokus pada hal rohani. Kita harus fokus Bapak Ibu. Apa yang kita pandang bukan masalah, tetapi Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah kecewa. Lalu yang kedua, tidak menyombongkan diri. Jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Lalu yang ketiga, kita tetap sungguh menyembah Tuhan. Kita koreksi kehidupan kita Bapak Ibu. Ada sebuah pujian yang akan memberikan kita waktu untuk kita belajar, untuk kita memahami lebih dalam lagi. Bahwa kalau kita sampai hari ini ada kehidupan kita yang baik ini, yang mungkin padang gurun itu akan selalu ada Bapak Ibu. Padang gurun itu akan selalu ada. Kalau kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu,
Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita perlu pegang itu Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu yang ada terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu syukuri. Semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, ada waktu yang terbaik untuk kita bisa berdoa, mengintrospeksi kehidupan kita Bapak Ibu. Dan kita harus bersyukur kalau hidup yang kita miliki sekarang itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita itu manusia yang lemah Bapak Ibu. Biarlah kita minta tuntunan Roh El Kudus untuk selalu berjalan dalam kehidupan kita. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan sehingga kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi di hidup. Ku sembah Kau Tuhan, mari kita sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Biarlah musik tetap akan mengalunkan pujian ini. Ambil waktu yang terbaik kepada Tuhan. Kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Padang pasir kehidupan kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Masalah itu akan selalu hadir Bapak Ibu. Kita mau ceritakan kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Asal kita percaya, kita yakin. Sehingga fokus kita harus kepada Tuhan, bukan terhadap besarnya masalah tersebut. Tuhan mau kita menceritakan. Jangan hanya kita hadapi dengan kemampuan kita sendiri Bapak Ibu. Biarlah bawalah setiap masalah yang ada kepada Tuhan. Bapak Mayor akan melanjutkan. Ada waktu-waktu yang baik untuk kita berdoa saudara-saudara sekalian. Oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan Tuhan aja dalam hidup saudara dan saya. Mari melihat perjalanan hidup ini saudara-saudara sekalian, yang sudah kita jalani sampai hari ini dalam waktu perjalanan yang panjang. Mungkin kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah padang pasir, padang gurun yang kita gak mudah menghadapinya. Ada tantangan, ada persoalan, ada sakit penyakit, ada duka cita, ada hal-hal yang kita rasa seperti padang gurun. Tapi kita lihat bahwa dalam setiap hal yang kita hadapi, maka di situ ada Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Menyadari apa yang kita pergunakan adalah semua milik Tuhan. Pengkhotbah katakan bahwa apa yang kita makan dan kita minum
itu adalah pemberian Tuhan. Kita menyadarkan kita bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, maka kita tahu ada Tuhan yang siap menolong kita, yang siap memberkati kita. Yang penting adalah mari kita mengambil waktu untuk berserah dan berdoa kepada Tuhan. Kita ulangi kur ini, pujian ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara mau berdoa hari ini di bangku anugerah, saya beri kesempatan yang baik bagi saudara-saudara sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan, dan biarlah hari ini Tuhan mau turunkan tangan atas hidup saudara dan saya. Dia mau memberkati saudara, Dia mau memberikan pernyataan mukjizat atas hidup saudara sekalian. Apapun yang kau sedang hadapi hari ini, lihatlah bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Kalau saudara mau di bangku anugerah, lakukan itu hari ini, lakukan itu hari ini. Karena hari ini adalah hari yang Tuhan beri bagi saudara-saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu. Sekali katakan, saya mau saudara resapi kata-kata ini. Lihat hidupmu, lihat hidup saudara-saudara sekalian, lihat saudara sekalian, lihat karena kemurahan. Katakan dalam dirimu, Tuhan, aku ada hari ini karena kemurahan-Mu. Mari lihat ini saudara sekalian. Aku ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Ada padang gurun, ada kesulitan, ada duka cita, tapi ada namanya janji Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, mari sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ada saudara-saudara kita yang maju di bangku anugerah. Saya mau beri tantangan pada saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Saya mau beri saudara-saudara untuk berdoa hari ini. Kalau saudara mau didoakan, tapi saudara nggak berani maju ke depan, saudara boleh berdiri di tempat saudara-saudara sekalian. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Tapi kalau saudara merasa saudara mau datang ke bangku anugerah, saudara mau berlutut. Kalau gereja lain katakan itu seperti altar call, menghadap panggilan Tuhan untuk maju di bangku anugerah, berdoa dan berlutut. Mari lakukan itu hari ini. Saya mau bilang hari ini Tuhan sedang buat janji atas hidup saudara sekalian. Dia akan pulihkan ekonomimu, Dia akan pulihkan kehidupanmu, Dia akan pulihkan apapun kau hadapi hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Dan saya akan berdoa. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau yang ajaib bagi kami. Haleluya. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah. Mari saudara sekalian, angkat wajahmu kepada Tuhan. Angkat wajahmu, katakan sama-sama, ku sembah Kau Tuhan. Mari terima berkat. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selama Kau hebat Tuhan. Dia Allah yang hebat. Katakan sekali lagi sama-sama, saya akan berdoa. Ku sembah, terima hari ini, terima berkat itu, terima mujizat itu hari ini. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah. Katakan selamanya, amin. Kau hebat bagiku, selamanya Dia
bersaing hebat. Selamanya Kau hebat. Bagi Dia adalah Yesus yang hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang di bangku anugerah, mereka yang sedang bertelut, atau mereka yang sudah kami duduk, mereka sudah datang ke bangku anugerah ini. Apapun yang menjadi doa mereka hari ini, untuk apapun yang mereka hadapi, tantangan dan pencobaan hidup yang mereka alami, hamba percaya di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Tuhan memberikan mereka kekuatan iman bahwa ada Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa, yang akan memberikan mereka kemenangan itu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk setiap kami yang berkhidmat untuk kami Bapa. Tuhan melihat mereka. Hamba menumpangkan tangan hamba kepada mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa mereka. Mereka sedang berdoa untuk apapun yang mereka doakan hari ini Bapa. Hamba percaya hari ini Tuhan melihat mereka yang berdiri. Tuhan mereka melihat yang sedang melakukan bangku anugerah. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hamba tidak punya kuasa yang besar, tapi hamba punya Allah yang hebat. Dan hamba tahu hari ini kuasa kemenangan terjadi atas hidup mereka. Sehingga waktu mereka pulang, waktu mereka sudah berdoa, maka kami percaya Tuhan Kau akan memberkati hidup mereka. Kami yang ada dalam ruangan ini pun Tuhan juga berkati kami. Tuhan berkati hidup kami dalam doa-doa kami. Kiranya kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hebat. Berikan kami kemenangan. Hamba serahkan semua kami Bapa. Setiap kami sudah melayani, baik bagi Cik Melani, hamba berdoa Tuhan juga berkati anak Tuhan ini dalam pelayanan dalam rumah tangganya. Terima kasih pelayanan hari ini. Diberkatilah dia oleh Tuhan. Anak-anaknya diberkati, keluarganya diberkati. Juga bagi Bapak Budi yang sudah melayani hari ini, Tuhan juga berkati. Tuhan akan tolong dalam tugas pekerjaan sebagai seorang pengajar Tuhan, pendidik Tuhan berkati. Rumah tangga, istri, anak diberkati. Kiranya juga kami berdoa untuk mereka yang menjadi singers hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati mereka dalam rumah tangga, pendidikan masa depan mereka, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Para pemain musik, hamba tumpang tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati mereka Bapa dalam pelayanan mereka. Yang mengatur sound system, hamba juga tumpang tangan, diberkati oleh Tuhan. Mengatur ibadah online, diberkati oleh Tuhan. Yang operasi CD diberkati oleh Tuhan. Tim kolektan diberkati oleh Tuhan. Semua kami hari ini diberkati Tuhan. Gerejamu Korps 2 Surabaya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau atas semua kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau sebagai Allah yang hidup. Di dalam Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan kami Tuhan. Angkat tanganku selamanya, amin. Kau ajaib bagiku, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat, katakan sama-sama, selamanya Kau hebat, hebat. Sekali lagi katakan, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat. Buat siapa? Bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Saya percaya hari ini saudara akan pelan kemenangan. Yesus dicobai padang gurun dan dia punya kemenangan. Dan kita adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan. Dan kita pasti juga punya kemenangan karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Baik, tanyakan pujian ya. Apa Bu? Bertama-tama mulia ya. Request lagu ya. Mau nyanyi tak enggak? Panjang umurnya,
Tuhan berkati ya Bu ya. Kita mau doakan Mbak Ibu ini yang berulang tahun, juga kita berdoa juga untuk Pak Sur 80 tahun Pak. Terima kasih sudah setia kepada Tuhan dalam sampai usia 80 tahun bersama dengan Ibu Sur. Kita doa saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami percaya inilah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Itu janji Engkau ya Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Dan terbukti bahwa dalam minggu ini ada anak-anak-Mu yang berulang tahun. Sangat luar biasa Tuhan sudah memberkati bagi Bapak Suryono. 80 tahun Tuhan beri usia baginya. Usia yang panjang Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari kemarin Tuhan berkati Bapak Sur dengan luar biasa. Kiranya kami berdoa kepadamu Tuhan. Kau berikan dia sehat dan kuat. Engkau berikan dia terus nantiasa kemampuan dan kehidupan ini. Engkau berikan dia terus jamahan Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup hari demi hari mereka jalani, kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadi Tuhan yang akan terus selalu menggendongnya. Janji Tuhan bahwa sampai putih rambut kami pun Engkau akan menggendong kami. Dan hamba berdoa, Tuhan berlakukanlah janji bagi Bapak Sur dan juga bagi Ibu Sur. Terima kasih bagi Ibu Suryono juga yang Tuhan telah berkati sampai hari ini. Terima kasih walaupun usia mereka telah lanjut, tapi kesetiaan mereka menjadi panutan yang baik bagi kami. Kesetiaan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Kesetiaan mereka yang ingin menyatakan bahwa tidak ada satu hal yang bisa menghalangi mereka beribadah kepada Tuhan. Dan mereka telah lakukan sampai hari ini Bapa, bahwa mereka tetap setia kepadamu. Kiranya kami berdoa, berkatilah kedua orang tua kami ini Bapa, dalam berkat urapan dan juga kekuatan kesan daripada Engkau ya Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi Ibu Else Swanda Harimu yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati hidupnya. Engkau berikan dia sehat dan kuat Bapa. Terima kasih bagi pelayanan yang dia berikan sampai hari ini Bapa, dalam gerejamu di Korps 2 Surabaya ini. Kiranya hamba berdoa, diberkatilah dia dalam kehidupannya Bapa. Ditolonglah Ibu Elsa dalam semua apa yang dilakukan. Tuhan buat dia berhasil dan beruntung dalam kehidupannya Bapa. Janji berkat-Mu terjadi atas kehidupannya secara pribadi. Dan juga dalam rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan suami Bapak Jeffrey Harimu. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berkati pelayanan Pak Jeffrey Bapak. Jauh di Manado sana, tapi dia bisa datang ke hari ini bersama dengan kami. Kiranya diberkatilah kehidupannya, pelayanannya, apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan beri bagi hidupnya. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Hingga kehidupan kedua hamba-Mu ini diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kaum keluarga dimanapun ada, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Maka itu sebab apa? Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, makasih ya. Nanti saudara-saudara kita diundang sama Ci Else. Ulang tahunnya makan di rumah masing-masing. Baik. Kesempatan ini saudara-saudaraku, saya berterima kasih ya kepada saudara-saudara sekalian yang sudah hadir di dalam acara konser Haleluya. Dari 110 tidak semua yang hadir. Ada yang tidak hadir juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sudah lunas dibayar lah. Gitu kan, itu penting sudah lunas dibayar saja. Terima kasih ya untuk dukungan saudara-saudara sekalian, untuk panitia sudah bekerja sama dalam kegiatan konser ini. Juga terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini ya. Masih ada cara satu lagi, pembubaran panitia, nanti kita akan umumkan lagi di grup. Jadi jangan keluar dari grup, karena kita akan melaksanakan pertanggungjawaban untuk kegiatan ini dan juga akan membubarkan panitia ini saudara-saudara sekalian. Dan terima kasih untuk itu semuanya. Lalu sepanjang minggu ini kita terus beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan kita. Ada kegiatan-kegiatan di Korps ini saudara-saudaraku. Hari Kamis ada PD, kembali kita ada PD, karena Kamis kemarin nggak ada PD ya. Karena kita ada kegiatan-kegiatan itu dan kita ada PD dalam minggu ini. Kita akan fokus kepada Natal ya, fokus kepada Natal. Jadi Ketua Natal dan semua panitia kita akan bekerja keras. Kita doakan terus kegiatan Natal kita sehingga Natal tahun ini menjadi Natal yang memberi dampak, yang ada perubahan bentuk atas gereja kita, hidup kita saudara-saudaraku. Kita butuh dana yang banyak, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat ya, yang akan pasti memberkati kita. Kita topang terus, kita dukung, kita doakan ketua dan juga semua panitia ya, sehingga acara-acara Natal kita lakukan penuh dengan kesederhanaan, tapi juga memberi makna yang luar biasa ya atas hidup rohani kita sebagai jemaat-jemaat tempat ini. Terima kasih juga Mayor ya, Mayor Atinus dan juga Wilna UP yang sudah datang hari ini dalam beberapa hari di tempat ini dan akan kembali pada hari Kamis, akan kembali lagi ke Bandung dalam tugas-tugas pekerjaan mereka. Kita doakan semua saudara-saudara sekalian supaya kita sehat-sehat selalu ya, walaupun kita tahu bahwa COVID agak meningkat saudara-saudara sekalian, tapi kita terus akan menjaga diri kita ya supaya kita sehat-sehat saja, sehat-sehat selalu ya, dan kita percaya bahwa
kita akan terus dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara-saudaraku. Kita mau terima doa berkat. Saya ya, benar ya? Oh ya. Kita nyanyikan satu korol, kita terima doa berkat. Doa Yabes untuk kita sekalian. Mari angkat tangan kita dan puja hati kita kepada Tuhan. Katakan kiranya Tuhan memberkati kita selalu berlimpah-limpah atas hidup saudara dan saya. Inilah menjadi harapan kita saudara-saudara sekalian. Kita percaya ada banyak hal yang kita hadapi, tapi hari ini firman Tuhan telah memberkati kita. Untuk kita kuat dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Minta berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami serahkanlah pelayanan-pelayanan kami hari ini. Ada ibadah sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, semua guru sekolah minggu yang akan melayani, diberkati mereka oleh Tuhan. Juga ada ibadah tebusan pada sore hari jam 5. Kami berdoa juga Tuhan berkati ibadah itu. Kiranya juga Tuhan menjamah hati setiap umat-umat Tuhan, sehingga ibadah pada sore hari pun kami percaya ada umat-umat-Mu yang datang untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini semua kegiatan ibadah kami pun percaya Tuhan memberkati. Dan semua aktivitas jemaat-jemaat-Mu sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya setiap apa yang dilakukan oleh umat-umat-Mu Bapa, Tuhan buat berhasil dan beruntung atas semua kehidupan mereka. Sekarang ya Tuhan, kami akan pulang dari rumah-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami Bapa. Tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan kiranya seluruh kehidupan kami hanya kami percayakan dan serahkan kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian.